aku Lepra Nini dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, dan di sini ada teman aku. Nama aku Nabila Amanda dari jurusan Komunikasi juga di LSPR. So, kita berdua di sini bakal berbincang-bincang dan ngobrol seputar ilmu komunikasi, mulai dari alasan kenapa kita pilih ilmu komunikasi, fun fact di baliknya, serta suka dan duka selama jadi anak Ilmu komunikasi. Nah, kamu penasaran gak sih sama first topic yang bakal kita ngomongin itu apa? Apa tuh? Jadi kita bakal ngebahas alasan kenapa kita bisa pilih ilmu komunikasi. Oke. Yang bakal diceritain oleh Aku dulu nih. kamu dulu. Oke. Pertama, kenapa aku memilih jurusan komunikasi? Karena dari sekian banyak jurusan yang pernah aku lihat, maksudnya kayak pas milih, aku ngerasa kayak komunikasi kayaknya lebih cocok dengan passion aku gitu ya, dari segi pokoknya aku interested banget deh sama komunikasi. Terus juga setelah aku mendalami tentang ilmu komunikasi, aku ngelihat banyak banget prospek pekerjaan dari ilmu komunikasi ini, dan aku makin tertarik sama ilmu komunikasi. Dan itu kan komunikasi luas banget, jadi banyak banget lah pokoknya. Oh iya, oke. I got it. Oke, kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri, pertama aku ngerasa itu sesuai sama passion aku. Jadi pandangan aku depan itu, oh ini bakal mudah aku jalanin karena sesuai sama passion aku. Terus yang kedua, setelah aku survei lagi, prospek kerjanya itu ternyata banyak banget loh gitu. Ilmu komunikasi itu banyak banget bakal dipakai skillnya Karena skill komunikasi emang berguna banget. Iya. Banget sih. Semua orang tuh kayak harus punya nggak sih? Iya, harus sih. Komunikasi. Itu kayak udah soft skill banget. Jadi kurang lebih kayak gitu sih alasannya. Terus next topic kita bakal ngebahas selama jadi anak ilmu komunikasi nih, pernah nggak sih ada rasa kayak di tengah-tengah perjalanan tuh kayak oh my god kayaknya gue salah jurusan, atau kayak Gue nggak cocok iya, nih. gue nggak cocok, apa gue pindah jurusan aja gitu. Pernah nggak sih Aku menempuh pendidikan di jurusan ilmu komunikasi, aku belum ada ngerasa nggak cocok gitu ya. Karena selama aku di jurusan ilmu komunikasi, aku ngerasa enjoy aja itu ngelakuin tugasnya, walaupun tugasnya emang susah banget dan deadline-nya parah banget. Kadang kayak secepat itu dengan tugas sebanyak itu. Aku ngerasa aman-aman aja sih, soalnya itu juga udah konsekuensinya kan itu yang lo pilih dari awal, dan apa yang lo suka lo harus bisa jalanin itu sih. Mau nggak mau. Terus juga harus konsisten lah, tanggung jawab sama pilihan sendiri. Kalau lo sendiri gimana? Kalau gue sendiri, secapek-capek apapun gue, seberat-berat apapun tugasnya, gue nggak pernah terlintas pikiran kayak ini gue salah jurusan atau enggak ya. Soalnya kalau gue pikir-pikir lagi, gue aja di jurusan yang gue rasa udah cocok banget sama gue, capeknya tuh bukan main gitu. Apalagi kayak gue pindah ke jurusan lain, itu mau secapek apa lagi gue yang nggak lo bayangin mau ke jurusan itu. Bener that's right. So next topic kita bakal ngebahas tentang kayak suka dan duka selama jadi anak ilmu komunikasi. Oke. Kayak biasa dimulai dari Nabila. Suka dan duka. Kebetulan sukanya banyak banget, dukanya ya pasti ada ya. Pertama mungkin di tugas kali ya, karena tugasnya kadang kayak banyak banget gitu loh. Terus juga deadline-nya sih dadakan banget. Terus juga kadang kan kalau misalnya kita nggak ada dispensasi gitu, kalau misalnya kita telat dikit, padahal itu emang tugasnya emang kesalahan kita, nggak bisa nyalain dosen juga, maaf banget. Maksudnya kayak di tugas gitu lah ya. Kalau misalnya kurangnya, dukanya. Kalau sukanya pasti banyak banget ya, banyak banget karena kita bisa nemuin banyak teman baru, relasi baru, teman-teman yang seru banget, bisa tukar pikiran sama banyak teman-teman baru itu. Terus juga sama dosen-dosennya yang seru-seru banget. Terus juga banyak banget lah pengalaman yang kita bisa ambil dari jurusan ilmu komunikasi ini. Terus juga kita dapat banyak pelajaran banget dari komunikasi ini gitu loh. Jadi berguna banget lah buat kehidupan kita. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri mulai dari duka dulu nih ya kita bahasnya. Kalau duka selama jadi anak ilmu komunikasi itu, buat aku yang nggak dari dulu itu terlatih buat public speaking, terus juga yang nggak punya pengalaman tampil di depan umum, itu tuh awal-awal menempuh ilmu komunikasi tuh kayak kerasa asing banget. Kayak
kayak gue rasa ini cocok, cuman kayak sebelumnya gue nggak pernah nih ngelakuin ini, jadi kayak ngelatih mentalnya tuh di sana satu, terus juga tugas-tugasnya yang kayak ditumpuk dengan deadline yang mepet banget, itu tuh bikin stres banget, hektiknya dapat banget, iya. Dapat banget, stresnya dapat banget. Tapi kayak karena ini adalah jurusan yang gue pilih ya, gue punya tanggung jawab untuk nyelesain sampai akhir gitu. Terus sukanya banyak banget. Banyak sih. Lebih banyak dari dukanya sih. Iya, sih gue. banyak banget. Sukanya tuh kayak dosennya tuh asik gitu, terus juga dapat skill baru, bisa bertukar pikiran dan pengalaman baru sama teman-teman, juga kayak dapat experience yang kayak public speaking, terus bikin video, nge-explore banyak hal sih. Itu fun banget. Terus kita bakal move ke time-nya. Kita udah mau ke akhir nih. Udah akhir nih, pertanyaan terakhir nih. Dari kamu ya apa nih? Dari aku lagi ya, aku mau nanya tentang, gini, kita kan beda jurusan nih. Terus aku mau nanya, apa sih alasan kamu, kenapa kamu bisa memilih jurusan ilmu Universitas. Universitas Pelita Harapan. Aduh, gimana sih? Maaf guys. Alasan kenapa aku pilih universitasnya tuh Universitas Pelita Harapan, dari sekian banyak universitas yang punya akreditasi bagus atau lulusan terbaik di ilmu komunikasi, itu tuh satu karena aku nggak terima di negeri. Terus ya udah deh, kayak aku udah kayak ya udah aku mau masuk swasta, cuman aku belum tahu nih swasta yang bagus tuh apa. Udah banyak juga sih dapat rekomendasi, cuman endingnya itu aku dapat rekomendasi dari tante aku ini kayak role model di keluarga aku, karena dari background karirnya tuh dia udah approve banget, jadi kayak apa yang dia rekomendasiin itu kayak aku langsung suka, langsung kayak ini rekomendasi yang bagus, karena yang rekomendasinya tuh orang yang karirnya bagus, background pendidikannya bagus. Jadi setelah aku jalanin pun oke sih gitu, di universitasnya oke, fasilitasnya bagus, dosennya juga berkualitas segala macam. So itu sih alasannya. Kalau kamu apa? Alasan aku milih LSPR ya. Pertama, awalnya aku juga bingung. Awalnya aku ada dua universitas yang aku interested banget sama itu universitas. Terus kenapa aku bisa milih LSPR? Karena pertama aku lihat dari akreditasinya A. Setelah itu aku juga lihat lulusannya, terus juga relasinya kayaknya luas banget. Terus cara mereka ngajarnya, dan banyak banget ekskul yang menarik menurut aku. Terus cara mereka ngajarnya tuh kayak seru banget gitu lah. Terus setelah aku masuk ke jurusan LSPR, apa sih namanya? Universitas LSPR, aku ngerasa ini aku nggak salah pilih. Soalnya fasilitas juga lengkap, apa yang mau lo cari juga ada di sana. Menurut gue ya. Udah komplit banget lah gitu ya. Banget ya, gitu deh. Oke, kita udah ngebahas banyak banget nih tentang komunikasi. Sayangnya obrolan kita ini harus sampai di sini dulu ya. Nih, soalnya udah last question juga kan. Maaf banget, padahal sedih banget pengen lanjutin nanya banyak hal tentang komunikasi, cuman nggak ada habisnya kan. Ya, soalnya kalau ngebahas komunikasi itu nggak akan ada habis-habisnya. So kita bakal tutup pembicaraan kali ini. Mohon maaf kalau aku sama Nabila ada salah kata. Maaf ambil banget. aja positifnya. Kita masih belajar. Iya, negatifnya langsung buang aja. Okay. So bye.